Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa yazdadu imanan ma'a iman. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa, saudara semua di mana saja berada. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih ada pada lindungan Allah di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Pemirsa, di mana saja berada, tema kita kali ini adalah peran zakat menanggulangi kemiskinan. Bagaimana peran zakat mampu menanggulangi kemiskinan? Berdasarkan data yang kami dapatkan, pertama, penyebab kemiskinan adalah rendahnya pemahaman agama seorang terhadap makna zakat itu sendiri, baik secara pemahaman terhadap secara akidah, pemahaman secara syariah, dan pemahaman secara akhlak. Faktor ini melahirkan berbagai macam masalah kemiskinan. Berdasarkan data Balai Pusat Statistik, angka kemiskinan bangsa Indonesia tahun 2015 itu mencapai 28,59%. Selain itu, penyebab kemiskinan yang terjadi akibat pendapatan per kapita rendah, rendahnya ekonomi baru, rendahnya pemahaman tentang ekonomi, tingginya pengangguran, biaya hidup mahal, investasi rendah, dan sistem politik yang tidak stabil melahirkan dampak kemiskinan. Selain itu, pemirsa bersaudara semua, Provinsi Maluku berdasarkan data dari Laporan Ekonomi Sosial Januari 2016 juga mencatat bahwa angka kemiskinan di Maluku 19,36% dari total jumlah penduduk. Maluku sebanyak 1.575.695 atau sebanyak 327.000 jiwa. Hadirin pemirsa Ramadan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dari data ini menunjukkan bahwa membutuhkan intervensi zakat sebagai alternatif untuk mencegah kemiskinan yang terjadi di Maluku. Bagaimana peran zakat menanggulangi kemiskinan di Maluku? Sebelumnya perlu kita perjelas apa sebenarnya zakat. Zakat akar kata dari zaka, yazku, zakat. Artinya berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Jadi setelah kita berpuasa, menahan diri, kemudian kita berzakat. Kita berzakat, kemudian kita mengeluarkan hak-hak yang ada dalam zakat. Ini adalah sebuah pengertian yang sangat universal karena dia mencakup segala hidup manusia. Zakat adalah sebuah yang pasti orang yang tidak berzakat adalah pasti menderita suasana kebatinannya. Nah, pengertian miskin terambil dari kata sakana yang berarti diam dan tenang. Sedangkan fakir dari kata fakir atau
satu-satunya tulang punggung. Jadi orang yang fakir adalah orang yang patah tulang punggungnya. Jadi orang yang miskin itu orang yang patah tulang punggungnya, tidak bisa berbuat apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya dan sekundernya. Pemirsa, saudara semua di mana saja berada. Zakat sebagai media untuk membangun dan memperbaiki sistem moneter, investasi, tata kelola perpajakan, solusinya adalah zakat. Kenapa zakat? Karena zakat termasuk dalam akidah. Ketika siapa saja yang tidak membayar zakat, maka termasuk pelaku dosa besar. Nah, sementara posisi pajak itu tidak sesuai dengan akidah. Sehingga ada orang yang mau bayar pajak, ya tidak masalah. Tapi kalau orang tidak membayar zakat, itu menjadi masalah besar karena dia bertentangan dengan syariah agama. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah At-Taubah yang sering kita baca, sering kita dengar. Dan ayat inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa sallim 'alaihim innas salawataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim." Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mereka sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pemirsa, saudara semua di mana saja berada. Dan ayat ini memberikan gambaran bahwa pertemuan kita kali ini adalah bagaimana memahami ayat tersebut untuk mencegah sifat-sifat kemiskinan. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudh min amwali." Keluarkanlah, ambillah zakat dengan cara yang ma'ruf, dengan perjanjian suci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat ini, sadaqatan tathiruhum. Tujuan sedekah itu adalah pembersihan jiwa, hati, pikiran, untuk membangun karakter kejujuran, untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita lebih bermakna dan lebih bertakwa. Dan ayat selanjutnya adalah wa tuzakkim biha. Artinya tujuan itu adalah pembersihan jiwa, pikiran manusia agar tidak kikir pada diri sendiri dan orang lain. Karena jika kita tidak keluarkan zakat, maka kita akan menjadi incaran para pencuri yang membuat hidup kita tidak aman. Selain itu, wasalli alaihim. Kita diperintahkan banyak bersalawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadirkan sifat Nur Muhammad dalam diri kita, agar kita menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan Allah sebagai Maha Penyayang lagi Maha Pemberi nikmat. Selanjutnya, inna salawataka sakanul lahum. Sesungguhnya salawat itu adalah media untuk mencapai derajat bahagia dan ketenangan jiwa dengan berbagai tekanan yang semakin dinamis. Semua niat, wallahu sami'un alim. Semua niat, tujuan kita hanya pada Allah yang Maha mendengar, mengetahui suasana kebatinan kita yang paling rahasia. Demikian makna, ada 6 makna di dalam ayat ini yang menjadi peringatan bagi kita semua bagaimana kita mampu menjelaskan ayat-ayat ini sebagai sebuah kekuatan yang menjadikan orang menjadi miskin. Hadirin yang berbahagia, Maluku
akan bisa menjadi bahagia ketika menjadikan zakat sebagai nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai untuk membangkitkan umat Islam. Misalnya jumlah penduduk yang 1.500.000 ini, ketika semua mengeluarkan zakat, maka setiap uang, setiap hari negeri ini memproduksi 48 miliar 41 miliar 615 ribu 775 ribu per bulan. Nah, ketika nilai-nilai zakat ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mencegah kemiskinan yang terjadi di dunia. Demikian. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.